Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dengan anggota Diki Kurniawan Arfianto, Erma Suyatmi, dan Nabila Ayu Pertiwi. Dalam presentasi ini terdapat 3 kasus. Untuk kasus yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Diki Kurniawan Arfianto. Untuk kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencapai nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama pada kasus 1, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kami, peserta didik tersebut mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa urutan atau langkah pengerjaan soal karena peserta didik tersebut memahami konsep dasar yang diajarkan oleh gurunya dengan baik dan peserta didik memahami bagaimana menerapkan rumus pada soal yang diberikan. Selain itu, guru juga menggunakan metode penugasan dan latihan soal untuk menumbuhkan inisiatif belajar dan motivasi belajar pada diri peserta didik, sehingga peserta didik mempunyai kebiasaan belajar dengan giat. Pertanyaan kedua pada kasus 1, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berdasarkan karakteristik tersebut, menurut kelompok kami, metode pembelajaran tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan belajar sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan belajar yang berorientasi pada konsep. Metode pembelajaran yang telah diterapkan pada kasus 1 adalah metode pembelajaran yang berorientasi pada konsep. Dengan mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat memahami konsep secara bertahap. Yang kedua, kegiatan belajar yang berorientasi pada keterampilan. Dengan mengerjakan soal-soal matematika sosial secara berulang, peserta didik dapat meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Sejalan dengan teori konstruktivisme yang menekankan pada peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Salah satu konsep dasar pendekatan konstruktivisme dalam belajar adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Baik, masuk kasus yang kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu peserta didik menyelesaikan belajarnya. Pertanyaan pertama dari kasus kedua, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, Rina dapat menggunakan pembelajaran secara kontekstual dengan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Rina dapat membantu peserta didiknya untuk belajar berhitung dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya maupun dengan permainan-permainan yang menunjang pembelajaran berhitung. Rina juga dapat memanfaatkan media audio maupun visual dalam pembelajaran. Hal ini karena anak lebih cenderung mudah belajar menggunakan media audio, visual maupun benda sekitar. Pembelajaran kontekstual ini semula didasarkan pada hasil penelitian dari John Dewey pada tahun 1916
yang menyimpulkan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui dan dengan kegiatan atau peristiwa yang akan terjadi di sekelilingnya. Pertanyaan kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pada pandangan teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget, pengetahuan tumbuh dan kembang melalui pengalaman. Sehingga dengan adanya belajar secara kontekstual, siswa mempunyai pengalaman baru yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Selain itu, menurut teori Vygotsky, anak usia dini memerlukan bantuan dari orang dewasa untuk memahami konsep-konsep matematika, dalam hal ini konsep berhitung. Orang lain merupakan bagian dari lingkungan pemerolehan pengetahuan siswa, bermula dari lingkungan sosial, antar orang, dan kemudian pada lingkup individu sebagai peristiwa internalisasi, menurut Taylor pada tahun 1993. Kasus ketiga adalah Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia dan ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan yang pertama untuk kasus ketiga, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Hal ini dikarenakan Made telah memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya. Peserta didik Made berasal dari daerah Bali, sehingga mereka akan lebih familiar dengan pantai dan makanan khas Bali. Oleh karena itu, contoh teks deskripsi yang diberikan Made lebih relevan dengan latar belakang peserta didiknya. Pertanyaan kedua untuk kasus ketiga. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Menurut kelompok kami, prinsip yang digunakan Made yaitu prinsip relevansi, di mana prinsip pembelajaran yang relevan atau sesuai dengan latar belakang dari peserta didik. Prinsip yang Made gunakan dalam kasus ini telah mengaitkan pembelajaran dengan budaya yang ada di Bali. Selain itu, dalam kasus ini juga sesuai dengan model pembelajaran kontekstual dan menggunakan pembelajaran yang menyertakan unsur budaya ke dalam pembelajaran sehari-hari dan sesuai dengan pengalaman peserta didik. Dengan memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali, Made telah memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk belajar dengan lebih bermakna. Peserta didik masih berpikir secara konkret dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terutama pada dunia sekitar, menurut Laksana dan Piaget. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.